Okay, ya, thank you Pastor Wagner. Betul, saya ada di sini, Pastor Lenny ada di Trono semalam dan untuk ibadah jam 5 petang dan hari ini jam 11 pagi dia khotbah di kampus Lumut. So ada ramai orang bersama dengan mereka. I think ada 3 kereta mereka dari sini ke sana. So mereka melakukan misi blessing Trono Lumut. So sepatutnya semalam bas saya pukul, bilang cakap, tiada yang tanya lah, pastor tidak apalah, tiada yang tanya, saya bagi tahu saja, okay? You know, semalamnya bas saya semalam pukul 1 petang, pukul 5 petang, tukar lagi pergi 2 pagi, sebab ramai betul mereka. So kami pergi lepak di Airbnb mereka dan wah bising ya, mengalahkan apa saja gitu kan. So it's very good. Next time I hope ada yang di antara mereka Anda semua yang singgah datang ke Tromut, okay? Tromut itu adalah Trono dan Lumut. Kalau yang tidak tahu apa benda itu, I tak tahu lah ke mana ataupun tidak tahu baru sampai dari Sabah gitu kan, dari Sabah gitu kan. So itu berada di Perak. So saya naik bas tadi jam 2.15 pagi. Saya tidur, tutup mata, sudah di KL Central. So selamat sampai di sini sekitar jam 6 pagi lah di Harmoni. Alright, so hari ini saya ingin berkongsi kepada kita khususnya tentang apabila ribut melanda hidup kita, apabila ketakutan hadir dalam kehidupan kita. Nah, I'm not really sure why kebelakangan ini saya memang suka mengingatkan diri kita membaca ataupun saya terbaca hal-hal yang berkaitan dengan ketakutan dan ketakutan yang ada dalam hidup kita. Because I believe few months ago saya khotbah tentang ataupun last year saya khotbah tentang David dan Goliath, di mana itu juga berkata tentang ketakutan. So sebelum itu saya ingin bertanya kepada setiap kita satu soalan. Yang soalan yang pertama, okay. Macam susah aja nih pastor, tidak, senang aja soalan saya ini. Okay, soalan yang pertama, apakah ketakutan yang ada dalam hidup Anda? Coba bagi tahu dulu. Takut cicak, oh ya, okay lagi. Takut single. Tolong angkat tangan yang single. Supaya kamu boleh saling menjeling gitu kan. Supaya saya pun boleh jeling gitu kan. Oke, tidak. Apa lagi ketakutan Anda? Takut putus cinta. Wow. Takut gagal. Tapi sebelum putus cinta takut kena reject gitu kan. Apa lagi? Takut apa? Oke, kalau ketakutan saya adalah di kampung kita kan, saya berasal dari Sabah, so di kampung saya, setiap kali saya balik kampung, saya tidak suka satu benda tuh memang saya tidak suka dan dia sangat menakutkan saya, sebab dia berada di mana-mana dalam tiba-tiba. Kamu tahu apa itu tokek yang di kampung Sabah tuh? Yang dia suka bunyi tokek gitu, tahu? Bahasa Inggrisnya gecko, orang Sarawak apa itu tokek? Gecko ya. Saudara yang tadi kasih betul saya di kebaktian bahasa Inggris dikatakan gecko. So, kalau gecko itu berbunyi, kami akan tekak. Contohnya dia gecko 7 kali, untung, rugi, gitu kan. Kalau last dia untung apalah saya hari ini mau makan apa ini ya gitu. So, itulah yang saya takut. Dia tiba-tiba ada di belakang almari, dia tiba-tiba ada di tepi tandas. Banyak sungguh. Walaupun sebenarnya dia boleh dijual. Nah, setiap kita ada ketakutan, betul? Nah, hari ini saya ingin mengongsikan kepada kita mengenai ketakutan kita. So, bagaimana kita mengendalikan ketakutan kita. So, dalam Markus 4 ayat 34 hingga 41, ayat yang kita akan refer pada hari ini, ya. Ia menceritakan tentang keadaan di mana ketika murid-murid Yesus mulai menjadi takut ketika ada ribut badai. Nah, laut memang tidak selalu tenang, betul? Ada masa laut akan bergelora dengan hadirnya badai atau angin laut. Dan dari itulah ketakutan akan hadir. So, ketakutan boleh saja semakin menjadi-jadi dalam hidup kita. Kadang-kadang ia tidak dapat dikawal, ya. Semakin kita hidup di dalam ketakutan, semakin kita menjadi takut. Semakin kita menjadi takut,
semakin kita tidak dapat mempercayakan Yesus dalam hidup kita. Oleh itu kita harus tahu bagaimana untuk mengendalikan ketakutan kita. Kita perlu berserah kepada Tuhan. Semua ketakutan kita ya dengan iman dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, ada orang ketika saya counseling, saya berkata kepada dia kata, "Ya Tuhan Yesus, saya percaya Yesus." Tetapi ketika dia mulai berkongsi, kemudian dia kembali lagi kepada perkataan yang sepertinya, oh bukan, begini. Saya ada satu roommate. So roommate saya ini dia, saya mau pergi KL untuk meeting. Kemudian dia kata, "Pastor, saya takut kalau saya tinggal seorang." Nah, ini pas roommate dulu lah. Saya cakap, "Bukankah tadi baru saja kita berkongsi bahwa kamu adalah seorang yang pemberani, kamu adalah orang yang menang." Oh, kalau firman Tuhan lain, pastor, kalau hantu lain, dia cakap. Aduh, ya tidak ada hantu dalam dunia ini, oke? So, mari kita belajar hari ini bagaimana mengembalikan ketakutan kita dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amen. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini, kami berterima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Hari ini kami ingin belajar lebih dalam lagi mengenai firman-Mu. Bukalah hati kami ya Tuhan, dan biarkanlah kami dapat mengerti perkataan atau firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini kepada setiap kami sama ada di ruangan ini maupun yang berada di online. Tuhan, kami rindu supaya hidup kami menjadi hidup yang melakukan firman-Mu, hidup yang menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amen. Oke, mari kita terus langsung saja. Saya percaya semua orang lapar kan? Lapar. So ya, mari kita langsung saja belajar. Markus 4 ayat 34 hingga 41. Nah, saya baca ya Markus 35 dalam terjemahan ABB ini. Oke, alright. Pada petang itu juga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita pergi ke seberang sana." Ketika itu Yesus dalam perahu, para murid-muridnya meninggalkan orang ramai itu di pantai lalu berlayar bersamanya. Ada beberapa perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu angin ribut bertiup kencang dan ombak melanda perahu sehingga hampir dipenuhi air. Ketika itu Yesus sedang tidur di buritan perahu, kepalanya beralaskan bantal. Para muridnya membangunkan dia, lalu berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli? Kita hampir karam." Ayat 39, Yesus bangun lalu menegur angin dan berkata kepada ombak, diam, tenanglah. Angin pun reda dan laut menjadi tenang. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu masih tidak percaya?" Mereka merasa gerun lalu berkata sesama sendiri, "Siapakah dia ini? Angin dan ombak pun mengikut perintahnya." Nah, pada awal pembacaan kita tadi, kita telah membaca bahwa Yesus ingin menyeberangi Danau Galilea. Ya, saya tidak pasti kenapa di dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sea, tetapi di dalam terjemahan Indonesia atau bahasa Malaysia disebut danau atau tasik. So, maybe itu adalah seperti Sungai Rejang, kan? Ya, dia sungai tapi dia besar. Oke. Yesus sudah seharian mengajar dan menyembuhkan orang ramai, dan masih ramai yang masih mengikuti dia. Yesus mungkin sudah letih ya setelah bekerja sepanjang hari. So, cerita mengenai Yesus meredakan angin dan ombak ini adalah satu cerita yang sangat menarik sebenarnya. Ya, saya rasa kalau kamu ingin mengajar anak-anak kamu atau mengajar di sekolah minggu, ini adalah satu bedtime story yang menarik. So, ya bukan hanya sekadar cerita, tetapi ia juga ditulis di dalam ketiga buku Injil yang ada dalam Alkitab, yaitu Markus, Lukas, dan Matius. Kalau ianya diceritakan dalam ketiga buku berulang seperti itu, artinya ada sesuatu yang penting yang boleh kita pelajari daripada cerita tersebut. Ya, so ianya ditulis oleh orang yang berbeza
Dan pasti mereka telah mengalami satu pengajaran yang luar biasa sehingga mereka menuliskannya supaya we catch it. Something that keep on kena repeat, itu adalah benda yang penting. So, saya ulangi sekali lagi. Yesus naik perahu dan murid-muridnya ingin menyeberangi danau Galilea. Yesus tertidur, ribut badai, angin ganas melanda. Murid-murid menjadi apa? Takut. Mereka membangunkan Yesus, mengatakan Yesus tidak peduli. Yesus bangkit, menenangkan angin dan ombak. Angin dan ombak taat dan keadaan menjadi apa? Tenang. Satu hal yang pasti kita dapat daripada cerita ini. Hanya seseorang yang berkuasa dan berdaulat sahaja yang dapat melakukan hal sedemikian. Itu adalah Tuhan Yesus. Amen. Amen. Nah, saya ada 3 poin saja pada hari ini. Oh, tidak ada amen. Amen. Kak, kamu sudah ngantuk. Saya tidur sekejap saja, saya harap kamu tidak, nanti kalau kamu tidak amen saya pun tidur. Kita dua-dua tidur, sama-sama tidur lah, bukan dua-dua, kita sama-sama tidur. Oke, alright. Oke, yang di YouTube pun jangan tidur, oke? Alright, ada 3 poin saya pada hari ini, akan sangat singkat. Oke, kalau kita masuk 4 poin, 5 poin itu sambung di kedai kopi, oke? Alright, nah yang pertama, Yesus berdaulat atas hidup kita. Ketika kita mengalami ribut dalam hidup kita mengalami struggle dalam hidup kita, Yesus berdaulat atas hidup kita. Kita boleh lihat dalam bab yang sama, ya, Markus 4, Yesus itu berkuasa, dia telah melakukan hal-hal keajaiban. Dia menyembuhkan yang sakit kusta, dia menyembuhkan si pewira, dia menyembuhkan ramai orang, termasuklah ibu mertua Petrus. Ya, Yesus juga telah mengajar sepanjang hari. Nah, kalau kita lihat Tuhan, kedaulatan Allah atau kedaulatan Tuhan dan kuasanya dapat juga terlihat dalam bab ini malah di keseluruhan Alkitab. Maka bukan satu persoalan lagi apakah Yesus boleh melakukan hal-hal yang besar atau tidak. Oke, dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan seperti ini. Yang akan ditunjukkan Tuhan pada masa yang ditentukan olehnya sendiri. Dia pemerintah yang terpuji dan satu-satunya raja atas segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Tuhan atas segala Tuhan, ya. Dia raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan, oke? So, nah kalau Tuhan adalah Tuhan atas segala Tuhan yang diberkati, pemerintah yang terpuji, kalau dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, wah balik-balik repeat ya, bermakna segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus mampu membawa kita kepada jalan keluar. Amen. Berdaulat maksudnya dia memiliki kuasa tertinggi atau authority tertinggi. Nah, di negara kita tahu apa yang di Pertuan Agung, dia memiliki kuasa yang berdaulat. Maksudnya di dalam negara ini dia punya kuasa yang besar. Nah, bagi Tuhan, dia memiliki kuasa kedaulatan yang lebih tinggi, yang tertinggi daripada segala sesuatu karena dia adalah pencipta dan dia in control of everything. Dia mengawal segala sesuatu. Tuhan berdaulat atas ciptaannya. Tuhan berdaulat atas hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Tuhan berdaulat atas keselamatan kita. Amen. Nah, tiada siapapun atau apapun yang dapat menghalang rencana kedaulatan Tuhan. Yang paling penting, Tuhan berdaulat atas segala ketakutan kita. Jika kita berkata kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita, jika kita berkata kita menerima Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, ya, kita menerima maksudnya kita sama-sama setuju, kita juga tahu bahwa kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, termasuklah ketakutan kita, ya. Setiap kita punya ketakutan, betul? Nah, kalau kita tahu Tuhan Allah ada di pihak kita, tidak satu pun akan terjadi di luar kehendak kita. Kiralah seberapa buruknya keadaan kita, Tuhan akan sentiasa menyediakan jalan keluar untuk semuanya itu. Jikalau Allah di pihak kita. Sambung?
tiada siapa yang melawan kita. Kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah ada di sisi kita, apapun ketakutan yang kita alami pada masa ini, Tuhan Yesus dapat menenangkannya ataupun memberikan jalan keluar. Dia boleh membolehkan kita menghadapi ribut badai yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu menyerahkan semuanya kepada Yesus. Nah, saya tidak percaya dengan kebetulan. Kebetulanlah saya pergi sana nampak parking. Saya tidak percaya dengan kebetulan. Saya percaya dengan rencana ilahi. Pertemuan ilahi dengan Tuhan. Kalau saya tiba-tiba terjumpa kamu di tengah jalan, itu bukan kebetulan. Itu karena Tuhan ingin kamu berjumpa dengan saya. Ya, ada church member kami yang sudah lama tidak ke gereja. Tuhan Yesus sudah meletakkan itu kebetulan. Balik-balik saya jumpa dia di kedai makan. Balik-balik saya jumpa dia di kedai makan. Malukah tidak? Malulah dia kan? Itu bukan kebetulan. Tuhan mau mengingatkan dia. Hai pastor. Gitu. Kadang-kadang saya jumpa kalau saya hantar student. Semalam saya hantar student di UTP, University Technology Petronas. Saya masuk. Saya nampak ada salah satu church member yang tidak pergi church pukul 5 petang. Saya turun tingkap kereta. Hello, sobat petang. Gitulah saya sebut nama dia. Oh, pastor. Saya pasti itu bukan kebetulan, itu rencana ilahi. Tuhan mau dia lihat saya. Oke? Amen. Anda datang di sini pada hari ini bukan kebetulan. Kebetulan saya bangun pastor. Kebetulan saya pakai kasut pastor. Kebetulan saya sampai di gereja pastor. Tidak ya? Itu karena rencana Tuhan. Oke? Nah, saya juga tidak percaya dengan nasib. Nasib, saya sampai. Ada lagi itu daging, gitu kan. Pertarungan besar di Trono tempat kami untuk sampai sebelum daging babi habis, gitu. Ya, yang nasi campur tuh. Ya. Kalau dia sudah habis, hari itu makan ayam atau sayur. Sedih kan? Bukan kebetulan, oke? Saya tidak percaya dengan nasib baik. So, saya percaya dengan berkat Tuhan. Orang ingin wish somebody, dia cakap, good luck with your exam, which is student UiTM kita akan exam dalam masa beberapa hari lagi kan, okay? Dan good luck with your exam, bukan good luck, all the best. With God blessing, you will get the best, amen. Salah satu daripada jemaat adik kepada jemaat di Trono, adik dia mendapat 11A SPM tahun lepas. Wow, kan? Wow kah? Tapi itu bukan perkara luar biasa di UTP. Kebanyakan mereka banyak E. Pastor dia orang tidak E. Paling tinggi pun C. Gitulah. Dulu zaman kami, oke? So, itu bukan kebetulan. Itu atas usaha dan juga atas berkat Tuhan. Amen. So, apapun terjadi dalam hidup kita, kalau kita mempertanyakan Tuhan, kenapa saya mengalami keadaan ini? Kenapa saya mengalami ribut badai ini dalam hidup saya? Itu sebenarnya seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Wow, very famous verse. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, orang yang telah dipanggil menurut rencananya. Ya, orang yang mengasihi Tuhan tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu kena rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Segala sesuatu ada tujuan Tuhan. Dengan memiliki cara pikir seperti ini, kita dapat maju satu lagi langkah di hadapan setiap hari dalam hidup kita. Kita boleh mengalami, kita boleh mengharungi ribut badai dalam kehidupan kita karena Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kita rancangan yang terbaik untuk kita. So, this is my side job. Saya tulis di sini side job. Bolehkah? Kamu tulis gak begitu kalau presentation? Saya tulis the side job. Kalau perahu yang Yesus naik itu tenggelam dan Yesus tengah tidur, apa yang akan terjadi kepada Yesus? Siapa yang dapat jawab? Tadi tidak yang dapat jawab, hampir-hampir. Siapa yang dapat jawab? Pas Wegna belanja makan. Ya, because saya kan balik Perak lepas nih. Ya, kamu jumpa Pak Wegna. Pak Sedian pun boleh. Oke, apa jadi dengan Yesus? Siapa boleh jawab? Macam kelas pula kan?
Baring. Baring atas air. Hampir betul tapi tidak betul. Berenang. Bukan jawaban yang saya mau terima. Terbang. Wow, boleh juga tapi bukan jawaban yang tepat. Apa yang akan Yesus akan buat? Come on. Ini orang KL. Sabah. Orang KL. Dari mana? Dari Sabah. Oh, dia bilang Cikgu Rafael, kok tidak kasih bangun saya? Dia marah. Oh. Oke, saya bagi jawaban. Tidak orang dapat makan free hari ini ya. Oke, so Yesus akan berjalan di atas air. You know God can walk atas air kan. So dia tidak akan tenggelam. Nah, jikalau kita rapat dengan Perdana Menteri, ada yang rapat dengan Perdana Menteri? Ada? Wow. Kalau kita rapat dengan Perdana Menteri, kita pasti akan merasa lebih selamat tinggal di negara ini. Betul? Yang di YouTube diam-diam, jangan bagi tahu gitu. Oke, apalagi kalau kita rapat dengan YB atau ketua kampung di kampung kita kan? Betul kan tidak? Ya, masa saya dulu sekolah, semua borang beasiswa mesti ada pengesahan ketua kampung, mesti ada pengesahan ketua kampung. Hai. Nah, saya mau cerita, masa saya di sekolah menengah, saya pergi ke sebuah sekolah di mana kebanyakan keluarga saya pergi bersekolah di tempat yang sama ataupun berada di tempat yang sama. Pengetua sekolah menengah saya adalah datuk saya. Penolong kanan satu di sekolah saya adalah sepupu saya, abang sepupu. Penolong kanan HEM, Hal Ehwal Murid, adalah makcik saya. Itu adalah 3 jawatan tertinggi di sekolah. Betul? Paling hebat, security sekolah adalah sepupu saya. Kamu ada? Tiada? Lemah. Saya saja yang ada. Oke, so tiada yang begitu? Tiada. Oke, so dengan adanya orang sekitar saya yang memiliki kuasa seperti itu, saya datang ke sekolah dengan rasa tenang dan damai. You know, masa saya pergi sekolah, ini tambahan tidak masa kebaktian bahasa Inggris tadi. Masa saya pergi sekolah bukanlah sebab susah mau cari size, dulu saya slim juga. Tapi saya tidak pernah beli pakai baju yang dijual di kedai itu. Pinafore? Pinafore saya custom made gitu. Warna lain, material lain, memang shining. Tak tahu kenapa mama saya, betul mama saya belajar menjahit kali kan. So tiada yang tegur, tiada yang larang. Ini adalah extra story, oke? So kalau kita punya Allah yang berkuasa dan berdaulat bersama kita, kalau kita memiliki Allah yang seperti itu, siapakah lawan kita? Apakah yang mustahil dalam hidup kita? Amen? So, jikalau memiliki kuasa di dunia ini kita merasa selamat, seharusnya kita rasa lebih selamat, lebih mampu menghadapi ribut pada dalam hidup kita, ketakutan dalam hidup kita kalau Allah bersama kita. Ya, jika Anda merasa sekarang ini hidup Anda memiliki satu kesusahan yang susah untuk diselesaikan, jangan takut dan miliki iman. Karena selagi Tuhan ada di sisi kita, Dia akan membuka jalan bagi semua persoalan kita. Amen? Percayalah kepada Dia. Yang kedua, wow, seperti cepat pula kebaktian bahasa Malaysia ini. Apakah saya berbicara dengan laju? Biasanya kalau lapar saya cakap cepat gitu. Ya, you know, kalau saya boleh bercakap 5 jam tahu. Saya pernah naik kereta dengan satu pastor dari KL sampai Johor. Kami bercerita. Tidak pandai habis. Lepas itu kami pergi Batam beberapa hari. Tidak habis. Dari Batam balik Johor, Johor balik KL. Jadi bahaya. Ya, jangan bahaya kamu dengan saya. Oke, alright. Nah, jangan takut menghadapi ribut. Oke, jangan takut ketika menghadapi ribut. Ketika kita menghadapi ribut dalam kehidupan kita, jangan merasa takut. Karena dalam ayat 40, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapakah engkau begitu takut?"
Mengapakah kamu begitu takut? Ya. So soalan yang sama juga kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Mengapakah kita begitu takut dalam kehidupan kita? Mengapakah kita punya banyak ketakutan dalam hidup kita? Adalah normal untuk merasa takut, ya. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak pasti dalam hidup kita, ya. Tetapi karena ada banyak hal yang terjadi di luar kaulaan kita, we are not that powerful. Banyak hal kita depend dengan orang lain, banyak hal depend dengan, of course depend dengan Tuhan. You know, there is a time that I just baru sampai di Semenanjung, kami mau bikin camp dan kawan saya Melayu dia cakap, kau datang ke camp? Salah. You datang ke pergi camp? Gitu. Oh, insyaAllah. Dia kata, apa tu insyaAllah? Saya cakap. Dia cakap, tak boleh janji. Semua ikut ketentuan Allah. Dia cakap. Saya mau tahu iya kah tidak. Ya, itu saja saya mau tahu. Tapi dalam hal hidup kita ada banyak hal-hal yang tidak pasti. Nah, ketika ketakutan mengawali penuh hidup kita, mengambil alih damai sejahtera dalam hidup kita, itulah yang kita harus perhatikan. Ketakutan, takut adalah salah satu senjata musuh yang paling populer yang dapat digunakan ke atas kita. Ketakutan dapat melumpuhkan kita. Okay? Masihkah Anda ingat masa kita baru memasuki musim pandemik 2 tahun yang lalu? Masih ingat 3 bulan yang pertama? Tiba-tiba lockdown, ya saya masih ingat waktu itu pasal ini dia sempat pergi Pangkor dan balik hari sebelum hari sebelum pandemic ya 18 March I think the first day dia balik daripada KL 17 March. Ya, syukur. Kalau tidak dia pandemik 3 bulan di Pangkor gitu kan. Ya. So waktu itu kita melihat berita yang disampaikan daripada media sosial, daripada TV, daripada Telegram, daripada WhatsApp, macam-macam lagi mengenai kuatnya virus tersebut sehingga semua orang tidak boleh bertemu dengan satu sama lain. Nah, kita takut dijangkiti, kita sanitize tangan kita berulang kali, kita sanitize rumah kita. Ada orang sanitize dia punya plastik belian tuh, ya. Ada orang takut beli barang, ada orang pakai mask berlapis-lapis sampai pakai face shield, ya. Ada orang saya nampak balik pakai overall itu pergi offshore. Apa nama tuh? Yang orang hospital pakai itulah, yang plastik tuh, ya. Dan tidak kurang juga ada orang yang tidak pergi gereja lepas itu takut kena COVID. Ya, 2020 dan 2021 adalah 2 tahun yang akan senantiasa menjadi sejarah terpenting dalam hidup kita. There was a joke, people cakap, God refund back my 2 years gitu kan. Macam dia berlalu begitu saja. Karena seluruh dunia berkurung di dalam rumah kena ketakutan dijangkiti oleh virus COVID-19. God is powerful, you know. He allow people to create COVID-19 virus sehingga satu dunia berkurung dalam rumah. Luar biasa kan? Kuat berkuasanya Tuhan. Saya tidak kata Tuhan create, saya kata Tuhan allow. Saya tidak tahu siapa yang create. Tuhan allow COVID-19 virus ini tersebar seluruh dunia. The whole world is under lockdown. So the whole world hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Ya, ketakutan itu tidak ada ending dia, ya, tidak ada akhirnya. Ia akan terus menakutkan kita. Ya, seperti satu penjara di dalam otak kita, penjara yang tidak kelihatan, tapi dia ada di sana. Ya, so apakah ketakutan yang kamu alami pada saat ini? Takut tidak mendapat keputusan yang baik dalam exam, takut tidak graduate on time. Takut tidak graduate first class, takut tidak dean list. Percayalah, saya pernah nampak student yang ada anxiety besar kerana ini. Takut FYP kena reject, takut membuat keputusan yang akhirnya membuat kesalahan, takut membuat komitmen di dalam hubungan. Someone told that somebody, I love you. That somebody said, oh, I'm afraid. Ya. I'm afraid in making a commitment in relationship, begitu. Betul tuh.
Takut membuat komitmen melayani di dalam gereja. Nanti asyik saya saja kena suruh. Atau mungkin akan dimanipulasi. Takut memasuki fase baru di dalam hidup Anda. Contoh, mungkin kamu akan mulai bekerja, kamu akan berkawin, kamu akan masuki dalam hubungan pertunangan dan sebagainya. Okay? Takut mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, balik-balik mau kasih ampun, tidak juga dia bertobat. Okay? Takut membuat keputusan yang besar, ya. You afraid that you might regret it next time. Ya, kamu takut kamu menyesal pada masa akan datang. Kamu takut berkata-kata benar dengan orang di sekitar kamu. Kamu takut ditolak. Kamu takut untuk berdoa ketika makan dengan rekan-rekan orang yang tidak percaya. Amin. Gitu. Ada pengalaman? Saya ada satu kawan ketika dia berdoa, kawan kami pas sewek lah. Ya. Tuhan, kau doa. Tuhan, doa kami macam kemarin. Amin. Ada kayak begitu kan? Okay. You know, this is the same joke I'm telling you all. Same joke, same info. Menurut kajian, orang Kristen ada setengah, ayamkan semua. Orang Kristen hanya berdoa 46 menit saja satu hari. 46 menit saat saja satu hari. Itu pun kalau dia ingat doa sebelum doa makan. Thank you Yesus. Thank you Jesus. Berapa menit sudah? Berapa second sudah? 1 tahun orang Kristen pergi shopping 90 jam. Orang Kristen pergi main bola, main futsal, petang nih kan. Pergi main badminton 60 jam. Iklan setiap hari Ahad jam 5 petang ada live fit. Is it? Futsal dan badminton, sila hubungi pihak-pihak berwajib. Ya, di sini ya, bukan di Perak, di sini. Alright. Di Perak kami cuma makan saja gitu. Inilah pastor dia kan. Alright. Oke. Nah, berapa lama seorang Kristen itu berdoa? 6 jam saja 1 tahun. Itu pun mungkin ada masalah, ya. Apalagi takut kehilangan bisnis Anda. Anda yang sedang berbuat bisnis takut kerugian. Takut kehilangan orang tersayang. Ya. Takut tidak berkawin. Bujanglah saya ini sampai mati, gitu. Takut mati. Ada yang takut mati? Tidak? Semua mau mati? Mati itu pasti, kan? Ya, mati itu pasti. Alright, apalagi? Banyak lagi ketakutan-ketakutan yang kita alami. Hanya Anda yang tahu apa yang Anda alami sekarang. Ya, Tuhan juga tahu apa yang Anda alami dalam hidup Anda. So, jikalau kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, kita pasti tahu bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengubah ketakutan kita dan memberikan kita damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Tangisan kita akan bertukar kepada sukacita. Nah, sejujurnya saya juga punya banyak ketakutan dalam hidupnya. Ada sebuah lagu yang famous yang kami sering nyanyi dulu sebelum jadi pastor. Sebelum jadi pastor kan Pastor Wek. Saya Pastor Wekna, Pastor ini, Pastor Nisa, kami datang dari gereja yang sama. Masa budak-budak dulu. Ya, saya kenal Pastor Wekna tahun 99. Culun-culun kami waktu itu. Comel-comel kami, gitulah. Ya, saya kenal Pastor Nisa tahun 2006, Pastor Leni 2007. So, Pastor Wekna lah yang paling lama. Oke, nah sejujurnya sebagai manusia, which is lagu dia, pastor juga manusia, punya hati, punya rasa. Sekali lagi, pastor juga manusia, punya hati, punya rasa. Ya, pastor bukan robot, pastor bukan perfect, pastor bukan Tuhan. Apalagi mungkin ada hantu sikit, gitulah. So, sebagai manusia, saya juga risau dengan masa depan saya. Sebagai manusia, saya juga risau apa terjadi dalam hidup saya dalam masa 5 tahun, 6 tahun akan datang. Ya, saya kehilangan bapak saya tahun lepas, ya, sebabkan post Covid, dan saya tidak dapat membayangkan kalau saya kehilangan ibu saya.
ada banyak persoalan di sekitar masalah ini. Contohnya saya takut kehilangan ibu saya. Saya takut keputusan saya ini betul atau tidak untuk stay di Semenanjung. Instead of back for good, jaga ibu saya. Itu adalah semua ketakutan-ketakutan. Oke, nah tempo bersedih belum selesai. Saya juga tahu bahwa saya juga takut kalau hidup saya tidak jadi berkat. If people go out from the church because of me, itu adalah satu hal yang saya paling takut. So saya tidak mau hal itu terjadi. Tetapi sebagai seorang pastor, saya juga risau kalau saya tidak dapat memimpin gereja ini dengan baik. Saya tidak memimpin jemaat dengan baik. Saya juga risau kalau saya tidak bertumbuh, mereka tidak bertumbuh dalam iman. Saya juga risau kalau mereka sudah mulai tidak datang ke gereja. Saya juga risau kalau jemaat, especially student, tidak ada duit untuk makan. Ya, ada yang berhari-hari tidak makan. Ya, ada yang makan sehari sekali. Dia katakan, kalau saya dapat makan nasi sekali sehari itu sudah cukup, pastor. Wow. Ya, that's why kami gelar dia orang yang suka buka peti ais gereja. Setiap kali dia datang gereja dia akan buka peti ais dulu, ada makanan. Lepas itu dia memperkenalkan konsep baru. Apa saja dia di tempat awam itu adalah milik bersama. Tapi kami paham kenapa begitu dia lapar, okay? Alright. So saya juga risau kalau orang tidak memahami firman Tuhan sehingga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Begitulah perasaan seorang pastor. Ya, banyak ketakutan. Okay. Masa saya di gereja lama saya melayani dahulu, kamu tekalah di mana-mana, saya tidak mau sebut di mana. Okay. Saya sering berkata, saya dimanipulasi oleh pastor, saya dimanipulasi oleh pemimpin, gitu kan. Nah, ramai orang yang mulai tidak mau melayani. Bagi saya, kalau hal yang saya lakukan itu adalah untuk Tuhan, saya tidak kisah kalau orang mau memanipulasi saya. As long I know lah, ya. Saya tidak rugi apa-apa. Mereka yang akan menjawab kepada Tuhan. Okay? Saya sangat percaya kalau Tuhan ada di pihak saya, Dialah yang akan membalas segala kejahatan yang Tuhan lakukan atas hidup saya. You see, I didn't tell this during the first service. Pernah ada orang memburukan saya di belakang. Ya, you know the student, saya tidak cakap Tuhan, saya cakap I surrender lah, I give up with the student. You know what? Student to repeat 3 semester maksimum untuk dapat dia punya diploma. God allow that happen to that student. Ada satu pasangan, dia memburukan bersama-sama campaign, dia orang buat campaign memburukan di sana sini, memburukan saya semasa saya dulu lah, bukan di SIB Live, okay? Dulu. Mereka buat campaign. You know what happened? Saya cuma cakap Tuhan, I surrender to you. Saya tidak pedulilah, biarlah dia orang cakap. God allow that person keguguran anak. Ini kalau Allah di pihak kita, kejahatan-kejahatan yang orang buat ke atas kita, Tuhan akan membela kita. Tidak perlu kita melakukan bahagian Tuhan. Amen. Yep. So, saya pernah dimanipulasi banyak kali. Saya sadar tapi saya tidak berhenti melayani. I let the church use me as long it's not wrong, as long it's not a sin, and as long it is for God's glory. Selagi dia bukan salah. Okay? So, saya biarkan. You know, the best thing about that is I can see bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dan kesetiaan saya melayani Tuhan sampai ke hari ini. You see, when you be faithful, Tuhan akan memberkati hidup kita. Amen. So, ada juga yang takut move on daripada hubungan yang toksik. Ya, ada orang yang sanggup meminjam duit sana dan sini untuk memberikan girlfriend mereka handphone, yang iPhone dan handbag yang berjenama. Okay? Ada juga yang takut lari daripada suami yang mendera mereka atau memukul. Ya, ada juga yang tidak mau berubah karena mereka takut orang memandang rendah kalau mereka bertobat. You know why? Okay? Ada juga orang yang takut mendengar pendapat orang lain. Why? Kita tidak hidup bagi mereka, kita hidup bagi Tuhan. Amen? You know, everyone, do you all see my shoe? Kamu nampak kasut saya? Cantik kah buruk? Saya mau cakap buruk, saya belanja makan. Tidaklah, it's not sesuai lah, sesuai. Ini bukan kasut saya pinjam. Okay? Karena terlalu happeningnya kami bersama dengan Pastor Lenny di Trono.
ketika saya naik bus, saya bercerita dengan jemaat yang hantar saya, ya, kalau kamu kadang bicara Russell, we all been talking, cita. Terlupa kasut saya di dalam kereta. Saya datang pakai selipar. Tadi pagi saya pergi cari kasut di bilik, saya jumpa kasut warna hijau di Harmoni. Dia cakap, oi merah, hitam, merah, biru, hijau. Oi, macam for Christmas kan? I'm ready for Christmas gitu. So saya pergi cari sini ada merah, saya pakai. So I know it's not presentable, tidak sesuai. But as long as I wear shoe lah, I respect everyone. Instead of I wear slipper. So, but mengapa kita takut mendengar pendapat orang lain? We don't live for them, we live for God. So saya kenal satu orang ini, dia masih ada di Semenanjung. Saya follow up dia untuk menghadiri sebuah camp. Dan dia katakan, saya tidak ready, waktu itu belum pastor. Saya tidak ready Veron untuk pergi camp itu. Saya belum siap untuk bertobat. Kalau saya bertobat, ya ada satu camp yang dulu kami suka attend. Kan pastor, yang akan ada terjadi pertobatan dan pengakuan dosa. Sebenarnya tidak disuruh, dia orang sendiri ya, mengaku kan. Tapi dia takut kalau Tuhan jamah dia mengaku dosa dia, lepas itu dia takut orang mengetahui dosa dia dan dia malu. I'm not ready to repent. Saya tidak ready untuk bertobat, pastor. Nah, dia risau kalau orang tahu apa dosa yang dia lakukan, orang akan menghakimi dia. Nah, saya mau beritahu Anda semua yang ada di sini, kalau ada di antara Anda yang merasa seperti itu, ini adalah kesempatan Anda untuk bertobat. Jangan risau apa kata orang, risau apa kata Tuhan. Amen. Nah, jangan lepaskan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Bertobat daripada jalan-jalan kita yang jahat. Berita baik tentang kawan saya ini setelah beberapa tahun, dia bertobat dan melayani dengan setia sampai hari ini. So don't tell me, pastor, give me some more few years gitu. No. Kalau ada kesempatan hari ini, Tuhan menyentuh hati Anda, bertobat hari ini. Oke, pendapat manusia tidak penting. Ya, kebenaran Tuhan yang penting. Amen. Nah, kalau kita mau bercakap tentang ketakutan 5 jam pun tidak habis. Ya. Kita boleh bercakap sepanjang hari. Dan setelah itu kita masih berada di tempat yang sama. We are still there. We are not moving forward. So ajakan saya kepada hari ini, jikalau Anda sedang mengalami ribut badai dalam hidup Anda sedang tinggal dalam ketakutan, serahkan ketakutan itu kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum Anda pulang, pastikan Anda menerima damai sejahtera daripada Tuhan. Amen. Yang ketiga, amen. Yang ketiga, miliki iman di dalam Tuhan ketika ribut melanda hidup Anda. Nah, ayat yang sama, mengapa dan kamu begitu takut? Ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak memiliki iman? Ya, Tuhan Yesus tidak katakan mengapa kamu iman kamu berkurang, tapi dia katakan mengapa kamu tidak memiliki iman? Setelah murid-muridnya mengikuti Yesus, melihat keajaiban yang telah disaksikan oleh mereka, mendengar ajaran yang dilakukan oleh Yesus, akhirnya Yesus bertanya mereka masih tidak memiliki iman. Ya, mengapa mereka masih tidak memiliki iman? Setelah begitu banyak miracles yang happen dalam hidup kita, kita menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, kita masih memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kita masih memilih untuk disobey God. Tidak taat kepada Tuhan. Kita masih memilih untuk percaya dengan logik kita sendiri. Ya, kita tahu bahwa beberapa daripada murid Yesus itu adalah ex-professional, nelayan, fisherman. Ya, mereka pernah mengalami keadaan itu seperti itu sebelum ini. Mereka dilatih di atas perahu untuk menangkap ikan. Mereka dilatih bagaimana untuk menghadapi ribut badai, ya, menghadapi storms, ya, wind dalam hidup mereka. Mereka tahu bagaimana bagaimana berada di atas danau atau sea, ya. Tetapi kenapa mereka pada waktu itu lupa? Mereka lupa semuanya dan mereka lupa keajaiban yang Tuhan baru saja lakukan. Nah, untuk hidup di dalam damai sejahtera adalah memiliki iman bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu Tuhan dan Raja di atas segala raja. Ya, He is in control of everything in our life.
Ketakutan tidak pernah akan berhenti, tapi iman membolehkan kita untuk faith makes us able to overcome it. Okay? When we have faith in God, bila kita punya iman dalam Tuhan, kita percaya Tuhan itu ada di pihak kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa kita mampu menghadapi ketakutan-ketakutan kita. Nah, iman percaya meskipun tidak melihat. Iman percaya dan terima. So, kalau kita beriman, none of us here naik time machine pergi 2000 tahun lepas untuk lihat Yesus disalibkan, kan? None of us, but still we believe dan Yesus mati di kayu salib. Itulah namanya iman. Kita percaya meskipun tidak melihat. Ya, memiliki iman maksudnya kita percaya. Kita percaya dengan seluruh hidup kita bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan menjaga kita. Iman bermaksud ketika kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, memberi apa yang Dia sudah perencanakan bagi kita. Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita, tetapi rencana-rencana kebaikan. Ya, so ada orang tidak percaya tentang kewujudan Tuhan dalam dunia ini. Dalam Mazmur 14, saya pernah khotbah beberapa minggu lepas di Tromut, dikatakan tidak ada Tuhan, tiada ada Tuhan dalam dunia ini. Ya, mereka percaya kalau mereka sukses itu karena usaha mereka sendiri. Mereka menolak kedaulatan Tuhan dalam hidup mereka di dalam dunia ini, walaupun sudah dibuktikan melalui sejarah bahwa Tuhan itu ada. Ramai kan orang begitu? Nah, tetapi ketika mereka mengalami struggle dalam hidup mereka, ya, mereka hanya mampu menggunakan kekuatan mereka secara pribadi. Nah, saudara-saudara, kekuatan manusia, kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Bergantunglah kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris, our strength is limited, but God's strength is limitless. Amen. Limitless is better than unlimited. Sebab unlimited, internet selalu tipu kan, dia catat unlimited, tapi lama-lama slow, gitu kan. So it's limitless, okay? No limit. So iman juga adalah bertentangan dengan ketakutan. Kalau kita beriman, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, maka ketakutan-ketakutan kita dapat dikurangkan. Okay? Dalam Ibrani 11 ayat 1 memberitahu kita bahwa iman membolehkan kita melihat perkara yang tidak logik menurut pendapat pribadi kita, menurut natural mind kita. Ya, salah satu untuk kita mempraktikkan iman kita adalah melalui apa yang kita katakan. So, walaupun sepertinya keadaan itu tidak baik, ya, doesn't look like good things happening. So, paling penting kita memperkatakan firman Tuhan atas hidup kita. Kalau Anda sedang mengalami hal-hal yang mencabar dalam hidup kamu, ya, saya mendorong Anda untuk berkata seperti Jeremiah 29 ayat 11, ya, Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi masa depan saya. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan hal yang bagus pada hari ini. Ya. Something good will be going to happen today. Ya. Dalam Joshua 1 ayat 9, saya tidak punya ketakutan karena Tuhan ada bersama saya. Oke, dalam Efesus 3 ayat 2, dia percaya bahwa hidup di dalam iman tidak bermaksud kita menidakkan keadaan semasa kita, tetapi kita memilih untuk percaya, untuk fokus kepada Tuhan dan percaya bahwa Dialah yang berkuasa. He is greater than anything we are going through in life. So that's why in SIB Life, di mana SIB Life? Di sini. Okay? We have this lingo, hashtag Speak Life. When we speak life, bila kita berkata, mengatakan hal yang hidup, hal-hal kehidupan, hal-hal tentang firman Tuhan, kita expressing the word of God. God promises in our life. Rencana Tuhan dalam hidup kita. So, dengan memiliki iman di dalam Tuhan, kita belajar untuk bergantung kepada Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Apapun ketakutan kita, apapun kerisauan kita, apapun
anxiety yang sedang kita alami, yang membuat kita rasa cemas, ya struggles yang kita alami, punya iman bahwa kamu akan dapat melalui semua itu. Amen. Okay? Kita tidak dapat mengawal keadaan ombak, keadaan ribut, tapi kita dapat mengawal respon kita. Kita tidak dapat mengawal situasi dalam hidup kita, tapi kita dapat mengawal bagaimana kita handle situasi tersebut. Kita tidak dapat menghalang orang untuk memarahi kita, bos kita marah kita, tapi kita boleh mengawal respon kita kepada bos kita. Betul? So, ketika kita menghadapi ribut dalam hidup kita, selalu ingat, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jangan takut ketika menghadapi ribut, ya. Jangan takut, you are not alone. Miliki iman di dalam Tuhan ketika kamu mengalami hidup. Saya ingin tutup khotbah saya pada hari ini dengan sebuah cerita. Nah, saya tinggal di Semenanjung. Berapa kali sudah pastor mau cerita? Tidak pasti cerita lah. Okay. Saya tinggal di Semenanjung dari tahun 1997. So 99 I met Pastor Wegna. We attend the same church. So pada umur 34 tahun, ya, saya pergi mengambil lesen memandu. Nah, it's too late, if you still young, you get your license awal-awal. So makin kamu ambil tua, makin kamu takut, gitulah. I still remember there is one time Pastor Wegna baru dapat lesen P. Mau dengar? Dia baru dapat lesen P, dia pandu van gereja kami. Dari Cokit pergi dia punya rumah, dia tidak pasang lampu walaupun malam. Sebab lampu banyak di tepi jalan kan. Lepas sudah sampai rumah dia parking, tidak pasang lampu kereta pula, dia cakap. Itulah semangat orang lesen P kan, Pastor. Oke, nah saya ambil lesen saya pada tahun 2013 sebab saya akan ditransfer ke Perak tahun 2014. So lepas itu saya beli kereta dan saya drive because there is no proper public transport di Sri Iskandar waktu itu sampai sekarang. So setiap kali saya harus memandu dan mengambil student, hati saya akan berdegup kencang. Saya sampai berpeluh, saya tidak boleh tidur malam. Kalau saya harus ambil hari Sabtu, Ahad, hari Sabtu malam saya sudah tidak boleh tidur sebab saya takut. Saya sangat takut ketika saya memandu. Saya takut saya terlibat dalam kemalangan, ya, accidents. Saya tidak takut orang langgar saya. Saya takut saya langgar orang. Ganas sekali kan. Saya takut kalau ada kehilangan nyawa terjadi ketika saya memandu. Something that not yet happened, terlalu cemas, terlalu banyak fikir. So, because of selama saya berada di KL, we always with the church band and few friends. Kami pernah accident beberapa kali. So, that what make me traumatized lah. Okay, so during pandemic, anak buah saya ikut saya, tinggal dengan saya selepas, what is that? Unico Camp tuh, Vibrant Camp. Selepas Vibrant Camp, saya bawa anak buah saya datang ke KL untuk ikut Vibrant Camp. Dan habis Vibrant Camp, terus MCO dia tidak dapat balik. So dia adalah pesakit thalassemia dan saya harus hantar dia ke hospital Semenanjung setiap 2 kali sebulan untuk tambah darah. Dari situ saya belajar untuk memandu, walaupun saya masih takut. Ya. Memandu melalui roadblock dan segala macam. Kemudian di awal tahun ini gereja di Trono dan Lumut membuka 2 ibadah. Mula-mula ibadah dia 2 hari Ahad. Lumut jam 11 pagi, Trono jam 2.30 petang. Kalau ibadah habis jam 1.30, ya, especially kalau waktu itu kebaktian ikut online. Kalau online habis jam 1.30, saya akan langsung gerak dan balik ke Trono untuk ikut kebaktian. At least sebelum worship selesai. So di situ saya mulai belajar drive laju. Kira-kira 60 lebih kilometer tapi banyak traffic light. So drive laju. I drive so fast. I didn't realize I drive sampai 1415 gitulah. 140 150 laju. Ya, semalam Cut kata dengan saya, Pastor kata lead convoy tapi punya laju pas drive lah. Tinggal Rebecca paling last. Makan abuk aja si Rebecca gitulah. Oke, kalau kamu kenal Rebecca lah, ya. So terus because of Pastor Dian cakap it's not safe for you to drive like that. Sebab itu saja caranya untuk mengejar masa.
untuk kebaktian. So that's why kami ubah kebaktian Trono hari Sabtu. Sebab nanti saya mati awal because of that kind of driving. Ya, so ya untuk Tuhan juga, tapi harus ada wisdom kan. So by nowadays tidaklah 15, sekarang paling-paling pun 13, 12, tidaklah laju kan. Ya. Laju kah itu? Tidak kan Pastor? Ya, tidak laju. Okay, so I get my confidence, and by the same time during pandemic kita belajar banyak tentang firman Tuhan. We have Bible study and everything. We read books by books. So saya makin belajar, makin yakin dalam Tuhan bahwa ketakutan-ketakutan yang saya ada tuh ketakutan-ketakutan yang sebenarnya belum pun ada. Ya, belum pun ada, saya sudah mulai takut. Ya, itu seharusnya tidak ada. Karena Tuhan ada dengan saya. Kalau God allow me to accident, dia akan allow me to accident. Kalau tidak. Betul kan? Ya, kalau God allow me to drive safe, I will drive safe. Of course I will drive safe. Ya. So one day I will drive to KL, amen. Even though my license sekarang made for Perak. Made for Perak means I only drive in Perak. Itu pun Sri Skandar Trono Lumut gitu kan. Ya, kalau pergi Ipoh pun sudah Ipoh nervous gitu. Okay? So I don't know about you all. Saya tentang Anda. Apa ketakutan Anda? Apa ya ribut yang sedang Anda alami? Nah, mari kita surrender, kita serahkan itu kepada Tuhan. Amen. Come and surrender it to our Almighty God. Dia akan memberikan Anda damai sejahtera. Dia akan memberikan Anda jalan keluar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin membawa kita untuk meresponi firman Tuhan ini. Hari ini sebelum kita selesai, kalau ada di antara kita yang berkata, Pastor, I think saya mau declare kedaulatan Tuhan atas hidup saya. Saya mau Tuhan take over fully my life. Take charge fully dalam hidup saya. Tuhan yang berkuasa penuh dalam hidup saya. Mulai hari ini sebelum saya pulang. Mungkin selama ini kita masih memegang ya 10%, 30% dalam hidup kita. Kita tidak berikan semuanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau hari ini kita berikan semuanya. If you are that person, adalah orang itu. Kau angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau Anda mau menyerahkan kepada Tuhan segala ketakutan-ketakutan Anda. Dan berdoa supaya Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa supaya Tuhan berikan keberanian untuk menghadapinya. Tuhan memberikan penghiburan untuk melaluinya. Engkau mau ketakutan-ketakutan itu tidak ada lagi menguasai hidupmu sehingga engkau hilang damai sejahtera. Engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau katakan, Tuhan, ini saya mau Tuhan. Dan yang terakhir, kalau mulai hari ini engkau mau hidup melalui iman, meskipun engkau tidak percaya tapi engkau menerima janji Tuhan, meskipun engkau tidak melihat tapi engkau percaya dan menerima janji Tuhan, meskipun engkau tahu bahwa sepertinya mustahil, tapi engkau beriman di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Dalam Tuhan Dia akan melakukan segala sesuatu untuk kita. Mari kita serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau angkat tanganmu pada saat ini. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Tidak perlu lihat orang kiri dan kanan. Just surrender your life to God. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terus berdoa. Jangan pulang tanpa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan pulang tanpa surrender all of your fears, surrender your life, surrender berkata dalam Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hari ini, my life will never be the same again. Tuhan ambil penuh, God is in control in my life. Yes God, yes, haleluya. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yes Lord. Yes, Jesus. Aku berserah pada Yesus.
kami ya Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi. Aku berserah. Yes, Lord. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Yes, Lord Jesus. Tuhan, pada hari ini kami mau mendoakan bagi teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami yang telah memberikan hidup mereka sekali lagi kepada Engkau ya Tuhan. Yang telah berkomitmen untuk berserah penuh, membiarkan Engkau Tuhan take control fully in their life God pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus pimpin hidup mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, apapun keputusan yang mereka lakukan mulai pada saat ini, semuanya akan berfokus kepada kemuliaan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan yang sedang hidup dalam ketakutan, yang tidak tahu bagaimana untuk melepaskan diri daripada keadaan mereka, yang sedang hidup dalam struggle Tuhan, dalam kesusahan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau mengangkat ketakutan-ketakutan mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan mereka keberanian, Kau berikan mereka kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Oh Tuhan, kami percaya Bapa, ketika Engkau yang menjadi Tuhan kami, ketika Engkau yang bertakhta atas hidup kami, tidak dapat satu hal pun yang tidak dapat kami lakukan Tuhan. Karena Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami yang mulai hari ini mau beriman bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau beriman, percaya penuh kepada Yesus dalam hidup kami Bapa. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kami menidakkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Mulai pada hari ini Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang benar-benar wujud Tuhan. Engkau bukan sekadar ajaran agama. Engkau bukan hanya sekadar apa yang diberitakan dari orang, dari mulut ke mulut. Tapi Engkau benar-benar ada Tuhan. Hari ini Bapa, kami istiharkan kedaulatan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau pulang daripada tempat ini Bapa. Ketika kami pulang daripada tempat ini, kami akan menghidupi firman-Mu. Kami akan menjadi berkat. Keluar masuk daripada rumah kami Bapa, Engkau yang melindungi dan menjaga kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan berhasil. Karena kami adalah anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya semua, jumpa minggu depan. Tuhan berkati.